mari kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan karunia eh, kita bisa berkumpul di sini dan tak lupa juga kita mengucapkan mengirimkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena kan berkat beliau kita bisa eh, mengadakan presentasi ini. Nah, eh, baik tanpa berlama-lama lagi kita, kita akan mulai presentasinya ya teman-teman. Nah, di sini saya pertama-tama sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya itu antara lain ada Nur Arfatul Yasmin yaitu saya sendiri, ada Nur Syarani Ramadhani, ada Rahma Putri dan ada Gloria Natalia Sapisa. Baik, bisa di next. Nah, untuk pendahuluannya ya untuk pendahuluan pendahuluannya dan tujuannya akan dibacakan oleh saudari Gloria Natalia Sapisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membaca materi tentang pendahuluan. Bermain adalah aktivitas yang disukai anak-anak dan menjadi media penting untuk perkembangan mereka. Menurut Smith dan Pellegrini, bermain berdampak positif dilakukan untuk kepuasan pribadi anak. Brain quiz modifikasi dirancang untuk anak kelas 1 sampai kelas 2 SD, bertujuan mengembangkan keterampilan kognitif dan sosial melalui permainan interaktif. Permainan ini melibatkan pengenalan hewan, buah, warna, serta berhitung dasar. Selanjutnya, tujuan tujuan bagian yaitu meningkatkan kemampuan kognitif dasar, yang kedua mengasah keterampilan berpikir kritis dan memecah masalah, yang ketiga mendorong kerjasama dan kemampuan sosial, yang keempat melatih daya ingat dan konsentrasi. Selanjutnya, Brain Quiz adalah permainan edukatif kompleks di mana aturan sederhana ditetapkan sebelum bermain. Permainan ini kognitif, logik, dan pemecahan masalah anak melalui aktivitas interaktif seperti mengenal hewan, buah, warna, dan berhitung dasar berdasarkan teori Vygotsky. Permainan ini juga membantu anak untuk memahami norma sosial dan bekerja sama dalam kelompok.
Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas eh, pema- eh, eh, pem- pembacaan pendahuluan dan tujuan dari Saudari Gloria. Nah, sekarang eh, untuk sekarang untuk eh, materi tentang jenis permainan permainan ini akan dibacakan oleh Saudari Nur Syahrani Ramadhani. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Eh, Permainan brand quiz sendiri merupakan permainan kelompok yang eh, biasa disebut dengan merupakan permainan bermain yang dilengkapi dengan aturan. Dalam jenis permainan ini terdapat beberapa aturan yang harus ditaati oleh setiap pemainnya. Dan aturan tersebut juga sebelumnya sudah ditentukan sebelum permainan dimulai. Biasanya permainan ini juga bisa berupa permainan papan atau kegiatan yang melibatkan kerjasama tim dan juga membutuhkan pemahaman terhadap peraturan yang telah ditentukan sebelumnya. Brand quiz sendiri merupakan permainan edukatif yang dirancang dengan aturan yang mudah dipahami dan cocok untuk anak-anak usia sekolah dasar, khususnya untuk anak usia kelas 1 dan juga 2. Permainan ini sendiri bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kognitif anak melalui kegiatan yang interaktif dan juga menyenangkan. Dalam permainan ini, anak-anak diajak untuk menjawab pertanyaan terkait berbagai topik. Aturan yang ada dalam permainan juga dapat membantu anak untuk memahami langkah-langkah dengan jelas, sekaligus melatih mereka untuk berpikir secara logis dan memecahkan masalah berdasarkan dengan instruksi yang telah diberikan. Selain itu, permainan ini juga mendukung perkembangan bahasa melalui interaksi selama permainan berlangsung, serta mengasah keterampilan emosional anak dengan belajar mengendalikan diri dan juga menerima hasil permainan. Baik itu hasilnya mungkin berupa kemenangan maupun kekalahan. Berdasarkan teori perkembangan yang dikemukakan oleh Vygotsky, permainan dengan aturan dapat membantu anak untuk memahami batasan sosial, bekerja sama dalam sebuah kelompok, dan juga membangun pemahaman tentang kompetisi yang sehat. Selain itu, permainan semacam ini juga berfungsi sebagai media untuk melatih anak-anak dalam mengontrol diri mereka dan memahami norma sosial yang ada. Dan sangat penting juga dalam proses mereka untuk bersosialisasi nantinya. Lalu ada fokus tahapan permainan. Permainan ini berfokus pada pengembangan keterampilan kognitif anak, terutama dalam hal pemahaman konsep dan juga kemampuan berpikir logis mereka. Keterampilan kognitif mencakup kemampuan anak untuk memahami, mengingat, dan juga menerapkan informasi. Melalui permainan ini, anak-anak diharapkan dapat menghadapi berbagai tantangan yang merangsang kemampuan mereka untuk berpikir, seperti mengenal nama-nama hewan misalnya, buah, warna, dan juga berhitung secara sederhana. Aktivitas ini tidak hanya melatih daya ingat, tetapi juga melibatkan proses pemecahan masalah di dalamnya, pengambilan keputusan, dan juga kemampuan untuk memahami instruksi dengan baik. Selain itu, permainan ini juga dapat menantang anak untuk berpikir kritis dan juga analitis, karena mereka itu harus memilih jawaban yang tepat berdasarkan dengan pengetahuan yang mereka miliki. Dengan demikian, permainan ini berperan sangat penting dalam mendukung perkembangan kognitif anak pada usia sekolah dasar, khususnya usia kelas 1 dan 2, membantu mereka mempersiapkan diri menghadapi tantangan pembelajaran di masa yang akan datang. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya itu manfaat brain quiz. Eh,
Yang pertama itu ada mengasah keterampilan berpikir logis dan pemecahan masalah. Yang kedua ada meningkatkan kemampuan sosial dan kerjasama dalam kelompok. Yang ketiga mendukung perkembangan bahasa dan keterampilan emosional. Dan keempat itu melatih pengendalian diri dan memahami kompetisi sehat. Slide selanjutnya. Maaf teman-teman, tadi saya lagi terkendala jaringan. Bisa slide selanjutnya? Mungkin tidak berubah slide-nya. Bisa slide selanjutnya? Tidak berubah di sini. Atau saya yang jaringan? Ya. Selanjutnya itu ada alat dan aturan. Yang pertama alat, adapun alat terdiri dari papan permainan Brain Quest. Yang kedua set kartu Knowledge Crystal atau for kategori. Yang ketiga itu ada dadu khusus angka 1 sampai 3. Yang keempat ada koin 4 warna. Adapun aturan, yang dimana aturan terdiri dari yang pertama pemain memilih Explorer Badge. Yang kedua urutan bermain ditentukan dari usia termuda. Yang ketiga pemain melempar dadu dan bergerak sesuai angka. Yang keempat ada saat berhenti di zona berwarna ambil kartu sesuai warna. Selanjutnya itu ada jawab tantangan dalam kartu. Yang ketujuh, yang keenam jika berhasil simpan kartu sebagai poin. Yang terakhir itu permainan berakhir saat semua zone telah dijelajahi. Adapun alur permainannya yang pertama itu ada persiapan, yang kedua memulai permainan, yang ketiga ada gameplay, yang keempat ada akhir permainan, dan yang terakhir itu ada evaluasi. Selanjutnya penutup dengan demikian Braincast bukan hanya sekedar permainan, tetapi juga merupakan sarana edukatif yang komprehensif yang dapat membantu anak-anak dalam membangun fondasi keterampilan yang esensial untuk perkembangan mereka di masa depan. Melalui pengalaman bermain yang positif, anak-anak tidak hanya belajar, tapi juga mengembangkan keterampilan hidup yang penting seperti kerjasama, pengambilan keputusan, dan pengendalian diri. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Itu tadi pemaparan manfaat dan alat permainan dari rancangan permainan kami. Nah, dengan demikian dan dengan berakhirnya pemaparan materi dari Saudari Rahma Putri, maka berakhir pula presentasi rancangan permainan kami. Demi- demikian demikian dan kalau lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.